Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutisno SPD MPD, peserta Diklat SAR golongan 3 KDUD Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi atau pelaksanaan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Minat Berkoperasi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya ini meliputi 4 kegiatan dan 13 tahapan. Itu yang pertama. Kegiatan pertama yang dilaksanakan oleh penulis adalah membuat blueprint koperasi. Kemudian kegiatan kedua itu pembuatan atau pelaksanaan webinar perkoperasian. Kegiatan ketiga itu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, dan yang keempat adalah buat buku saku perkoperasi. Berikut saya akan sampaikan laporan pelaksanaan setiap kegiatan aktualisasi saya. Selamat menyaksikan. Berdasarkan rancangan aktualisasi yang diajukan oleh penulis, ada 4 kegiatan yang disetujui untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan aktualisasi ini, yakni membuat blueprint koperasi, mengadakan webinar koperasi, mengadakan pelatihan koperasi, dan yang kegiatan keempat adalah membuat buku saku koperasi. Pelaksanaan keempat kegiatan ini akan dijelaskan sebagai berikut. Kegiatan pertama, membuat blueprint koperasi. Blueprint koperasi sebagai upaya rancangan dalam menyusun guna memberikan arah dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan berkoperasi secara berkesinambungan. Kegiatan pembuatan blueprint koperasi ini mencakup beberapa output yang diharapkan memberi arah dalam mengelola koperasi, yakni draft tata cara pendirian koperasi, draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, draft standar pengelolaan koperasi, dan draft standar pengembangan usaha koperasi. Pembuatan blueprint koperasi ini dilakukan pada awal pelaksanaan aktualisasi, yakni tanggal 23 November sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020. Pembuatan blueprint ini terus dikonsultasikan dengan mentor guna mendapatkan masukan sesuai dengan kebutuhan koperasi yang akan dibentuk. Konsep pembuatan blueprint koperasi diharapkan memberikan penguatan nilai-nilai organisasi yakni adanya inovasi yang bersifat kebaruan di lingkungan FKIP Unmul. Pembuatan blueprint koperasi diharapkan percepatan terbentuknya koperasi di lingkungan FKIP Unmul guna mempercepat kesejahteraan masyarakat tercapai. Koperasi yang dibentuk ini bisa menjadi role model perkoperasian di Indonesia dan Kalimantan Timur pada khususnya. Adapun pelaksanaan pembuatan blueprint koperasi melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Berkoordinasi dengan pejabat FKIP Unmul. Dalam hal ini, penulis terus berkoordinasi dengan wakil dekan bidang umum, keuangan, dan sumber daya manusia. Koordinasi ini mulai intens dilaksanakan tanggal 23 September 2020. Koordinasi awal dilakukan terkait rencana pembentukan koperasi di lingkungan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam koordinasi ini muncul juga beberapa opsi terkait model koperasi yang akan dibentuk, yakni pemisahan antara koperasi pegawai dan koperasi mahasiswa dan atau kolaborasi antara pegawai dan mahasiswa dalam satu wadah badan hukum koperasi. Tahapan kedua dalam pembuatan blueprint koperasi yakni membentuk koperasi. Dalam hal ini peneliti akan membuat draft tata cara pendirian koperasi. Pelaksanaan penyusunan tata cara pendirian koperasi ini dimulai pada tanggal 28 November 2020 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri
Koperasi nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembinaan koperasi. Dalam tahapan ini, penulis mencari referensi agar nilai-nilai akuntabilitas yakni bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan informasi yang diberikan. Tahapan ketiga yakni pembentukan pengurus. Dalam hal ini, penulis akan membuat draft standar pengelola koperasi. Pengelola koperasi yang utama sesuai dengan amanah konstitusi adalah pengurus dan pengawas. Dalam memilih dan mengangkat pengelola, dalam hal ini pengurus maupun pengawas koperasi, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Menyusun standar pengelola koperasi merupakan aplikasi salah satu nilai-nilai aneka, yakni nasionalisme, yakni tidak diskriminatif. Penyusunan draft standar pengelola koperasi ini dilakukan pada tanggal 14 sampai 26 Oktober 2020. Kegiatan kedua dalam pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan oleh penulis adalah melaksanakan webinar perkoperasian. Webinar perkoperasian atau seminar online melalui dunia maya merupakan tren dewasa ini. Akibat pandemi COVID-19, semua kegiatan-kegiatan yang offline dialihkan ke online. Webinar koperasi ini dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober. Sesuai dengan rancangan yang telah diajukan oleh penulis, maka pelaksanaan kegiatan webinar ini melalui beberapa tahapan, yakni tahapan pertama pra-kegiatan dan tahapan kedua adalah tahap kegiatan. Adapun tahap pra-kegiatan meliputi 1. Menentukan topik, 2. Menentukan perangkat pelatihan, 3. Menentukan pemateri, 4. Mempersiapkan materi, 5. Menentukan waktu, 6. Menginformasikan kegiatan webinar, 7. Follow up audience. Kemudian untuk kegiatan pelaksanaan terdiri dari tahapan yang pertama, menyiapkan perangkat webinar, 2. Melakukan absensi, dan yang ketiga adalah menyampaikan materi. Kegiatan ketiga dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah mengadakan pelatihan koperasi. Pelatihan perkoperasian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2020 secara online dengan tema Saatnya yang Mudah Berkoperasi. Adapun pelaksanaan pelatihan perkoperasian terdiri dari 1. Prakegiatan, 2. Pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan prakegiatan ini terdiri dari 1. Menentukan topik, 2. Memilih perangkat, 3. Menentukan materi, 4. Mempersiapkan materi, 5. Menentukan waktu pelaksanaan, 6. Menginformasikan diklat ke peserta, 7. Registrasi peserta. Dan untuk pelaksanaan kegiatan terdiri dari beberapa langkah atau tahapan, yakni yang pertama menyiapkan perangkat pelatihan, 2. Melakukan absensi, 3. Menyampaikan materi. Kegiatan keempat dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah membuat buku saku koperasi. Dalam pembuatan buku saku ini dimulai tanggal 5 Oktober sampai 10 November 2020. Adapun tahapan yang direncanakan oleh penulis dalam membuat buku saku koperasi ini, yang pertama, mencari referensi yang sesuai. Pencarian referensi ini dimulai dari tanggal 5 sampai 11 Oktober 2020.
Tahapan kedua adalah mendesain buku saku. Desain buku saku ini dilakukan setelah penulis mengumpulkan referensi, yakni dari tanggal 12 sampai 18 Oktober 2020. Tahapan ketiga adalah mengolah informasi untuk dituangkan ke dalam buku saku. Pengolahan ini dimulai dari tanggal 19 Oktober sampai 10 November 2020. Adapun tahapan terakhir dalam pembuatan buku saku ini adalah menerbitkan buku saku. Penerbitan ini dilakukan pada tanggal 12 November 2020 melalui aplikasi Google Drive di alamat http://bit.ly/buku-saku koperasi. Berdasarkan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Demikianlah laporan pelaksanaan aktualisasi saya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran terkait pelaksanaan aktualisasi ini. Ucapan terima kasih kepada mentor dan coach atas segala waktu, ilmu, dan bimbingannya sehingga aktualisasi ini bisa terlaksana. Maju Koperasi Indonesia sejahtera. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.